masih THR. B. Jadi yang jaga apa? Kemiskinannya. Boleh nggak kita bayar apa? Bayar zakat ke ustaz ke kiai? Nggak boleh. Kalau kita bayar zakat karena dia ustaznya, karena status ustaz atau status kiai itu nggak boleh. Tapi kalau dia miskin, boleh. Kita bayar zakat. Kemudian panitia zakat, nah ini hati-hati nih. Panitia zakat fitrah tidak boleh menerima zakat, hukumnya haram. Yang boleh menerima zakat fitrah bukan panitia zakat, tapi amil zakat. Beda panitia zakat sama amil zakat. Kalau amil zakat itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah, jadi memang khusus menangani masalah zakat. Dia SK-nya tuh ditunjuk oleh pemerintah. Maka ada Badan Amil Zakat Nasional Basnas, itu adalah para amil yang digaji oleh pemerintah, ya dia boleh terima zakat. Tapi kalau panitia zakat di masjid, di musola yang sifatnya dadakan, itu dia nggak boleh ambil zakat. Misalkan bisa kita buka panitia zakat di sini nih. Saya atau Pak Bambang atau Pak Bayu. Nah, saya Pak Bambang, Pak Bayu nggak boleh ngambil zakat. Jadi orang yang bayar zakat ke sini. Karena status kita itu bukan ambil zakat, kita hanya ketitipan. Dan kita harus menyalurkan zakat itu kepada yang berhak. Kalau Anda ingin menerima zakat, bukan dari situ ngambilnya. Anda harus jadi ambil dulu. Dibayar panitia yang salah kaprah. Tanggung jawab dia. Kenapa? Karena orang bayar zakat ke dia itu kepada dia nitip. Contoh, saya datang ke musola, Bambang saya bayar zakat, kalau salurkan ke akhir di sini. Karena bapak panitia zakat bukan ambil kan? Nah ternyata berasnya bapak makan, bapak ambil. Haram. Karena Pak Bambang bukan ambil. Nah beda kalau dia ambil. Nah ambil itu diangkat oleh pemerintah, ada SK-nya. Itu jangan sampai salah. Nah, makanya teman-teman kepada itu, teman-teman saya aja coba teman-teman dia panitia zakat ngambil aja. Kalau dia mau ngambil jangan zakatnya. Kan ada sedekahnya tuh. Sedekahnya boleh sedekahnya. Karena ada orang dia zakat kadang-kadang sama sedekah, misalnya zakat saya 45.000, sedekahnya 50.000. Yang 50.000 itu boleh ke orang tuh. Itu boleh. Atau infak itu boleh. Yang tidak boleh zakat fitrah, karena akadnya buat zakat fitrah kewajiban kita untuk menyalurkan. Kalau nggak mau nyalurin jangan jadi panitia. Simpel ya. Baik, satu ada pertanyaan. Ya. Ada ini kan tadi Bos juga bilang bahwa penerima zakat itu yang punya utang. Apakah kan di sini banyak kan berutang semua nih? Masih penerima zakat. Bicara utang mah, Ustaz, orang zakat boleh wajib utang nggak? Kalau orang dicasar berutang semua nih, KPN semua orang berutang. Baik, ghanimin atau punya utang, walaupun dia punya utang dia tetap bayar zakat. Tetap bayar zakat fitrah ya. Masalah nanti dia dapat lagi, dia berhak menerima. Berhak mana? Menerima. Tetap zakatnya. Jangankan dia yang udah gede, udah tua, lah bocah baru jual aja wajib zakat fitrah. Istri kita hamil 9 bulan, begitu malam takbiran, sore-sore, itu bocah masih kecil Pak, masih orang, itu udah wajib zakat. Apalagi ini yang sudah tua, zakat fitrahnya wajib. Masalah dia nanti dikasih zakat itu beda cerita, itu yang pertama. Yang kedua, utangnya dilihat dulu, utang apaan? Hutang yang dapat zakat itu adalah hutang untuk yang primer. Gak punya beras, yang utang buat makan. Bukannya utang mobil, kalau kredit. Wah, barang-barang salah gesek gitu.
Jadi hutang lihat dulu ya, hutang lihat dulu. Tetap zakat fitrah wajib. Nah, masalah dia punya hutang, dia berhak nggak menerima zakat, berhak menerima, tapi dilihat dulu hutang apa. Ya, kalau hutang mobil, hutang itu enggak. Tapi kalau hutang dia hutang beras di warung buat makan, itu yang kita kasih apa zakat. Baik, dari ya, kan kemudian sedikit Ustaz supaya abdol Ada kita jaga fitrah 2 kali gitu Ustaz supaya lebih abdol gitu Ustaz. Kopi ada putih kok satunya kagak nih. Saya tidak. Mungkin Ustaz, mungkin Ini Mas Ustaz kan jaga fitrah kan nominalnya kan tidak terlalu besar ya, intinya ya cuma 2,5 kilo. Supaya kita lebih abdol, ada teman saya bilang supaya 2 kali gitu Ustaz. Apakah itu jatuh yang 2 kali tetap jatuhnya zakat fitrah atau apa Ustaz? Supaya lebih abdol. Terus yang kedua, karena ini Pak Ustaz kayak yang baru lahir, kalau orang yang meninggal, misalnya hari pertama dia Ramadan, apakah itu udah masuk zakat fitrah juga? Kayak yang meninggal Pak Ustaz. Nah, ketika dia masih hidup ketika mentakbiran itu benar. Pas pertama. Iya. Mentakbiran nih. Enggak kalau pas pertama Ramadan? Ya, dia nggak ketemu takbiran. Nggak ketemu takbiran. Takbiran. Wajib. Ya, jadi yang kena itu adalah ketika sudah habis Ramadan, itu orang ada masih bernafas, masih bernyawa, itu yang wajib. Ya. Makanya kalau mau kena zakat fitrah gampang. Mati aja takbiran. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah gimana kalau kita bayar lebih? Bagus. Enggak, 2 kali kita niatnya karena ingin abdolin fitrah. Bukan bisa abdol. Tetap nisabnya tetap 2,5 kilo. Selebihnya bersedekah. Sedekah. Enggak masalah, enggak masalah. Lebih baik lebih daripada kurang. Masalah abdol tidak abdol, itu mah Allah punya urusan. Allah punya. Kayak gini, misalkan gini, kita tahu nih orang memang anaknya ada 4, anaknya 5, gitu kan? Kalau gua kasih 2,5 kilo paling nggak habis, tambahin lah. Itu boleh, cuma jangan sampai kurang dari standar. Standar berapa? 2,5 kilo. Selebihnya itu jadi sedekah. Kalau perlu kasih lebihnya. Yang lebih abdul lagi, kawinin kalau janda. Berani. Baik, kita lagi. Ya, Pak Bayu, Jarang-jarang nih. Saya mau Ustaz, misalkan nih saya mengatakan tapi kuburan, apakah boleh nggak kita bayar zakatnya dia? Kuburan. Misalkan saya ke kuburan nih, tapi sebelum bulan Ramadan misalkan, tapi kita mau bayar zakatnya itu boleh apa sih Pak Ustaz? Nggak wajib. Nggak wajib. Wajib zakat. Nggak wajib. Itu baik sedekah yang lain aja. Oh. Gitu. Kalau kita memang mau membuat uang, sedekah. Terserah sedekah mau buat atas nama orang tua kan buat. Orang tua kita nih udah meninggal dunia. Bagaimana cara kasih pahala ke orang tua itu? Kita sedekah, ya Allah saya sedekah, pahala yang sekitarkan ke orang tua saya. Itu namanya ajur apa sih namanya istilahnya? Asul sawab ya, melimpahkan pahala itu dibolehkan sedekah sama orang tua. Ayo Pak Bayu. Perihal zakat mal. Ya mudah-mudahan kita seluruh warga Rasa rumahnya sudah lunas semua. Tapi kita tidak ada punya tabungan lain, tapi punya rumah kita sudah lunas. Karena setelah dikonfirmasi misal tadi dengan uang kan adalah sekitar 500 juta, berarti kan sudah melebihi dari batas hisabnya kan. Apakah itu hitungannya tetap setiap tahun kita bayar zakat mal sesuai dengan harga rumah kita? Baik.
aset yang kita gunakan itu nggak kena zakat. Ya, kecuali aset lebih, beda. Misalkan rumah yang kita tempatin, mobil yang kita pakai tiap hari, itu nggak kena zakat. Yang kena zakat adalah rumah-rumah, mobil-mobil yang nggak kita pakai buat investasi, itu yang kena. Kalau kita tempatin itu nggak kena. Yang kedua, jangan itu kita jual aset pun itu nggak ada zakatnya. Misalkan Bapak jual tanah nih 1 miliar, nggak ada tuh zakat 25%. Itu mau kelakuan main ini aja, mediator. Sebenarnya tidak ada kita jual tanah, jual aset 25% zakat itu nggak ada. Karena apa? Ingat patokan zakat itu kalau sudah haul 1 tahun. Lah kita baru dapat duit, belum setahun. Kecuali kita habis jual tuh aset, uangnya kita simpan, di 1 tahun itu uang baru kan kena 2,5%. Maka jangan mau